para jamaah yang hadir di tempat ini, bapak-bapak, emak-emak yang menyempatkan waktu untuk datang sedikit mendengarkan tausiah, dan juga kepada seluruh panitia yang telah berusaha sampai ada yang sakit katanya demi terlaksananya acara ini. Ana ucapkan kepada antum semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, Tuhan semesta alam. Tadi ana mendengar saudara kita Muhammad Ghazali membacakan ayat-ayat Al-Quran di akhir surat Al-Hasyr. Kalau kita menghayatinya, insya Allah iman kita akan bertambah. Banyak di antara kita yang mengaku muslim, mengaku beriman kepada Allah Jalla Jalaluh, tapi dia nggak kenal sama Allah. Padahal Allah sering mengenalkan dirinya kepada kita. Kenapa ada orang-orang yang hidup menderita, penuh dengan kegalauan, bahkan depresi? Karena dia lupa sama Allah Azza wa Jalla. Maka Allah katakan, wala takunu kalladzina nasullah. Kalian itu jangan menjadi seperti orang-orang yang lupa sama Allah. Apa hukuman yang Allah akan berikan kepada orang yang lupa sama Allah? Fa'ansahum anfusahum. Balasannya itu Allah bikin mereka lupa sama diri mereka sendiri. Bayangin, hukuman seorang hamba yang lupa sama Allah, Allah bikin orang itu lupa sama dirinya. Engkau itu siapa gitu loh. Kenapa ada orang-orang yang congkak, yang sombong? Dia lupa sama dirinya. Engkau itu tercipta dari air mani yang hina. Engkau itu sekarang oke dikenal oleh banyak orang. Bentar lagi engkau akan dilupakan sama orang. Lupa dengan maslahat dirinya. Sehingga orang itu tidak tahu apa yang seharusnya dia lakukan dalam kehidupan ini. Kemudian kalau antum baca lagi ya. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Enggak ada yang pantas disembah kecuali Allah. Allah tuh tahu dengan semua masalah kita. Allah itu tahu dengan yang nyata dan yang tersembunyi. Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Seberat apapun masalah yang engkau hadapi, ingat, Allah lebih sayang sama engkau daripada orang tua. Allah lebih sayang sama kita daripada setiap manusia yang ada di muka bumi. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaimin. Maka jamaah rahimakumullah, banyak-banyaklah kita mengkaji asma'ullah al-husna. Supaya tatkala kita mengatakan alhamdulillah, kita tahu siapa Allah yang kita puji. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan dalam menghadapi urusan-urusan dunia.
dan urusan-urusan agama. Setiap orang punya masalah pribadi. Ada yang kemudian masalahnya menjadi masalah keluarga. Kemudian menjadi lebih besar lagi masalahnya masalah masyarakat di Gorontalo umpamanya. Dan boleh jadi masalahnya masalah nasional Indonesia. Dan boleh jadi masalahnya melebar menjadi masalah dunia. Siapa yang bisa menyelesaikan? Allah. Oh iya, tapi kan kita berusaha. Nah, tapi ketahuilah, lau annal ummata ijtama'at, wa'alam annal ummata lau ijtama'at. Ketahuilah kalau seluruh umat manusia berkumpul bersatu padu untuk menyelesaikan masalahmu. Bayangin ya, jumlah penduduk bumi berapa jemaah? Jemaah, berapa jumlah penduduk bumi? 6 miliar berapa tahun yang lalu itu. Coba kita ketahui berapa jumlah penduduk bumi? Mama. Nggak tahu kita. Kita nggak hidup sendirian di sini. 8 miliar jumlah penduduk bumi. Kalau seluruh penduduk bumi ini berkumpul bersatu padu, saling membahu untuk memberikan manfaat kepada anak contohnya, nggak bakalan bisa mereka. Kecuali Allah sudah menetapkannya untuk anak. Maka tolong jangan bergantung dengan siapapun dalam kehidupan ini kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga dalam urusan agama. Masalah-masalah ibadah, masalah-masalah spiritual yang kita hadapin, malas beribadah. Sulit untuk mendapatkan khusyuk dalam sholat kita. Berat untuk bersabar atas musibah yang menimpa. Susah untuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu doa yang Nabi ajarkan alaihi salatu wassalam kepada Mu'adz bin Jabal. Untuk dibaca di penghujung setiap sholat. Apa doanya? Nah, ibu-ibu. Ada hadiahnya. Mana hadiahnya jemaah? Kata panitia ada hadiahnya. Nah, ada. Oke, siap. Apa doa yang Nabi SAW ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal untuk dibaca setiap sholat di ujung sholat? Baik sebelum salam atau sesudah salam. Nam, tafadhol. Nam, mana mic-nya? Mana panitianya? Nam, silahkan. Mic, iya. Ini mic. Iya, silahkan. Tes. Doanya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apa artinya? Allahumma ya Allah. Iya, silahkan. Iya, silahkan. Tes. Doanya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apa artinya? Allahumma ya Allah, a'inni bantu saya ala dik untuk mengingatmu, wa syukrika untuk selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik untuk memperbaiki ibadahku. Masya Allah, barakallahu fiik, ahsanti. Itu jemaah, itu doa diperintahkan untuk dibaca. Tahu yang disuruh siapa? Mu'adz bin Jabal, ulamanya para sahabat. Sahabat itu bertingkat-tingkat. Memang mereka semuanya udul. Mereka semuanya terpercaya.
Tapi ini Mu'ad kelak pada hari kiamat akan dibangkitkan di depannya para ulama. Disuruh baca doa, Allahumma a'inni. Ya Allah bantulah aku, ya Allah bantu aku ya Allah. Minta bantuan apa sama Allah? Zikrik. Mengingatmu ya Allah. Syukri. Bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik. Dan ibadah yang baik sama Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Allah curahkan kepada hamba kekasihnya, baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau. Buat yang laki-laki, sebutkan 9 istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika Nabi meninggal dunia mereka hidup. Ingat ya, istri-istri Nabi itu ibu kita, ibunda kita aja. Kita ini sering mengenang pahlawan-pahlawan wanita di negeri kita. Oke, ada mereka yang jadi pahlawan. Tapi sebagian kita nggak tahu sama nama ibunya sendiri. Allah Azza wa Jalla mengatakan an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih pantas dengan orang-orang beriman daripada diri mereka sendiri. Wa azwajuhu ummahatuhum. Dan kata Allah, dan istri-istri Nabi itu adalah bunda-bundanya orang-orang Islam. Kalau ternyata ada orang Islam nggak tahu sama nama ibundanya, memalukan nanti. Nah, mana yang mau angkat tangan? Jamaah, nggak lanjut kita kajian. Kalau nggak ada yang jawab berhenti, sudah cukup di sini kajian kita. Oh, di belakang sana jamaah. Nah, tafadhal. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Istri-istri Nabi yang pertama, kalau disebut nama Nabi, nah, katakan sallallahu alaihi wasallam. Istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama Khadijah radhiyallahu. Tunggu. Khadijah Nabi alaihi salatu wasallam ditinggal mati. Nah, Ustaz. Yang Nabi meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam mereka masih hidup. Enggak masuk Khadijah. Nah, Ustaz. Yang pertama Aisyah radhiyallahu anha. Yang kedua Saudah radhiyallahu anha. Yang ketiga Ummu Salamah binti Abi Umayyah radhiyallahu anha. Yang keempat lupa Ustaz. Kasih adanya sepertiga aja Mas. Masya Allah. Karena cuma sepertiga jawabannya. Nah, saya. Kita tanyakan ibu ya. Baik, tafadhol. Tanpa nyontek ya. Tanpa nyontek. Nah, kalau baca enggak? Kalau baca yang pintar Google. Silahkan. Ya, ada yang di sebelah sana, silahkan.
Ahibati fillah, antum harus tahu paling tidak dengan nama ibunda antum. Terus saudara-saudara antum. Siapa saudara kita? Putra putri Nabi itu saudara kita. Kalau ibunya adalah istri-istri Nabi adalah ibunda kita sallallahu alaihi wasallam, maka anak-anaknya saudara kita. Nah, silahkan. Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah binti Abu Bakar. Sauda binti Zam'ah. Ummu Habibah. Ummu Hamibah Ramlah binti Abi Sufyan. Ummu Salamah binti Abi Umayyah. Maimunah bintul Harith. Juwairiyah bintul Harith. Zainab binti Abu Bakar. Aisyah binti Abu Bakar. Zainab bintul Raihana. Enggak masuk. Maria. Enggak masuk. Safi binti Huyai bin Akhtab. Satu lagi. Hafsah binti Umar ibn Khattab. Barakallahu fiik. Hafal sudah jemaah? Oh iya, tahu sudah jemaah. Hafalkan jamaah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Mengenal istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga salat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk putra putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Dan semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah. Wololo habari. Anak kok dikasih tulisan ini tadi jemaah. Gimana kabar antum? Alhamdulillah. Masuk surga itu berat. Terkadang kita tidak mau meninggalkan yang kita. Ketika hijrah, ketika seorang masuk ke agama Allah menjadi muslim, kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwain orang-orang musyrikin agar mereka masuk Islam. Beliau mendakwain orang-orang ahlul kitab dari kalangan Nasara dan Yahudi. Sebagian di antara mereka masuk Islam. Dan Allah Azza wa Jalla berpesan kepada orang-orang yang masuk Islam itu agar masuk Islam secara kafah. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, seutuhnya. Nggak bisa Islam itu separuh-separuh. Kita mengatakan, oh ini ajaran ini aku mau, karena sesuai dengan logikaku. Oh ajaran ini kayaknya nggak pas, karena bertentangan dengan tradisi dan budayaku. Oh yang ini kayaknya nggak bisa aku lakukan, karena itu pekerjaanku. Allah katakan, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Kalian jangan mengikuti langkah-langkah setan. Setan itu dalam menyesatkan manusia, enggak langsung menyeburkan ke dalam kesyirikan. Ini orang sudah masuk Islam, sulit diajak melakukan kesyirikan. Maka diajak untuk melakukan dosa-dosa kecil. Nanti lanjut ke dosa-dosa besar. Nanti lanjut ke perbuatan-perbuatan yang menyimpang dalam agama. Nanti baru dia diajak kepada kesyirikan. Dan kalau bisa diajak kesyirikan secara langsung, setan akan melakukan itu. Setan itu musuh yang nyata. Dan kita ketika masuk ke dalam agama Allah ini, atau sebagian dilahirkan kembali, memang dia lahir Islam, dari keluarga semuanya muslimin,
Tapi dia nggak peduli dengan agama Allah selama ini. Tahu-tahu dia dapat hidayah. Dia mulai faham mana yang halal dan mana yang haram. Tentunya orang ini akan diuji kebenaran hijrah dia menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Di surat Al-Ankabut, di ayat 1, 2, dan 3. Allah mengatakan alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan kami beriman, saya hijrah, saya tobat, saya menuju kepada Allah, kemudian mereka tidak difitnah, mereka tidak dikasih ujian, mereka tidak cobaan? Nggak kayak gitu jemaah. Surga Allah tuh mahal jemaah. Kita ajak mau kerja, dites. Kita mau kuliah, dites. Untuk dipastikan pantas enggak engkau kerja di tempat ini. Allah Azza wa Jalla mengatakan walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah, sudah kami berikan ujian. Kami berikan fitnah kepada orang-orang sebelum mereka sehingga tampak siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang selama ini hanya pura-pura beriman. Allah berikan ujian kepada istrinya Fir'aun. Nih buat emak-emak. Bagaimana Allah jadikan istrinya Fir'aun percontohan. Nggak ada ceritanya orang itu menjadikan lingkungan alasan. Oh gimana Ustaz, lingkungan ana memang ya seperti itu. Ana udah ingin berubah tapi lingkungan tidak mendukung, ya akhirnya ana ikutin mereka. Istrinya Fir'aun di dalam istana Fir'aun, bagaimana Allah uji keimanannya, dia disiksa sama Fir'aun, diikat kedua kaki dan tangannya, dipukul agar dia keluar dari agama Allah ini. Dia tetap mempertahankan keimanannya sampai mati. Dan ana rasa emak-emak ujiannya nggak seperti itu. Istrinya Fir'aun berdoa, wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata Fir'aun. Ya Allah jemaah, Allah jadikan percontohan orang-orang beriman itu istrinya Fir'aun. Sedangkan Allah jadikan contohnya orang-orang kafir itu istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Suami mereka berdua nabi. Ini contoh orang-orang beriman, malah istrinya Fir'aun. Idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah. Ketika dia mengatakan, ya Allah wahai Rabbi, bangunkan buat aku di sisimu rumah di surga. Dia katakan goodbye kepada istana Fir'aun, kepada semua kesenangan. Udah enggak, sudah. Tapi konsekuensinya dia dibunuh, mati siapa? Disiksa sama Firaun. Tapi Allah berikan ganti yang lebih baik buat dia. Bagaimana Masyitatu binti Fir'aun? Siapa namanya tukang sisirnya Fir'aun? Bapak-bapak, anak kasih hadiah yang bisa jawab. Tukang sisir putrinya Fir'aun. Bapak. Dari tadi emak-emak terus yang jawab. Nah. Bismillah, masih tahu Ustaz? Masyito itu tukang sisir artinya. Siap.
Namanya siapa? Namanya siapa Ustaz? Iya, kasih hadiah, nggak apa-apa jemaah. Nggak ada yang tahu namanya jemaah. Nah, Masyitah itu gelarnya dia, profesinya dia. Oh, baru tahu mak-mak. Baru tahu Ustaz. Alhamdulillah. Masyitatu binti Fir'aun. Artinya tukang sisirnya putrinya Fir'aun. Jadi profesi Masyitah itu. Ya, nggak tahu sekarang masih ada nggak profesi Masyitah? Dulu perempuan-perempuan itu rambutnya panjang-panjang. Apalagi anaknya raja. Maka butuh orang khusus yang tugasnya cuma menyisir rambutnya putrinya raja. Sedangkan sekarang orang tua males nyisir rambut putrinya. Kalau sudah kecapean suruh potong rambutnya. Potong rambut sudah banyak kutunya gitu. Padahal seharusnya dia itu lakukan itu. Karena kecantikan wanita di rambutnya yang panjang. Taib. Masyitah binti Fir'aun. Dia meninggalkan profesinya demi mempertahankan iman. Dia harus meninggalkan putra putrinya. Satu persatu anaknya dimasak di hadapan dia. Dia ngelihat satu anaknya dimasak, kedua dia punya permohonan kepada Fir'aun. Sebelum dia dimasak, Masyitah ini punya permintaan. Dan biasanya orang-orang yang mau dibunuh dulu itu raja mengabulkan permohonan. Buat emak-emak, apa permintaan istrinya? Permintaan Masyitah. Nah, apa permintaannya Masyitatu binti Fir'aun? Nah, ada yang mau jawab? Tafadhali. Nah. Bismillah. Iya, silakan. Bismillah. Permintaan terakhir Masyitah adalah ingin menggendong anak keduanya. Ingin menggendong Anak keduanya yang masih bayi. kayaknya bukan itu ya, mungkin anak yang salah, tapi nggak apa-apa, kasih hadiah. Yang lainnya. Nah, tafadhali. Iya, silahkan. Mic-nya mana? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permintaan terakhir Sayyidah Masyitah yaitu aku ingin engkau mengumpulkan tulang-tulangku dan anak-anakku dan engkau bungkus di atas lembar kain dan Engkau kuburkan. Kuburkan dalam satu liang lahat. Masya Allah, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bayangin coba. Dia tahu dia bakal mati coba. Maka dia minta kepada Fir'aun, kumpulkan tulang-tulangku itu nanti sama anak-anakku, lalu kau kuburkan. Bas minta itu coba. Maka ahibati fillah, orang yang berhijrah menuju kepada Allah itu akan diuji. Bagaimana kisah keluarganya Ammar bin Yasir? Bagaimana Sumayyah ketika dia menyatakan keimanannya, sedangkan dia seorang budak. Subhanallah jemaah. Kalau seorang atasan menyatakan keimanan mungkin aman, anak buahnya yang nggak bisa protes. Tapi ini anak buah, apalagi dia budak. Subhanallah jemaah. Sumayyah ya, itu diikat juga kedua tangan kakinya, disiksa, dia tetap mengatakan la ilaha illallah. Abu Jahal ambil tombak ditusuk kemaluannya sampai mati. Kenapa? Karena dia menuju kepada Allah Azza wa Jalla dan harus siap mengatakan selamat tinggal buat dunia ini sudah. Kalau aku pun harus mati, selamat tinggal dunia. Sekarang atau besok aku akan mati. Anda ingat dengan seorang chef ya, seorang, iya dia koki di
hotel bintang 5. Kita tahu ada aturan yang harus dijalan, ada SOP. Masak itu mungkin harus pakai wine ya, atau masak yang haram pun harus dimasak di tempat itu. Tapi nih koki nggak mau, dia masak dengan yang halal. Subhanallah, atasannya datang menegur dia. Kenapa kau nggak masak pakai itu? Kenapa itu kau nggak masak? Mulai ditegur. Yang haram-haram yang nggak dimasak itu ditegur. Padahal atasannya Muslim, jamaah. Ketika ditegur dia jawab satu jawaban. Maaf, aku Muslim. Ana Muslim. Orang Islam itu punya aturan gitu, jamaah. Allah turunkan Al-Quran Al-Azim. Allah jelaskan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Kita menghadapi orang-orang yang mengaku Islam, tapi aturan Allah dia campakkan. Dia katakan ana Muslim, bas. Memang itulah konsekuensi menjadi Muslim. Engkau mungkin dibenci, mungkin engkau di PHK, mungkin engkau dikeluarkan, ya katakan selamat tinggal. Yang kasih rezeki kita jemaah, bukan perusahaan tempat kita kerja. Yang kasih rezeki kepada para istri bukan suaminya. Sebelum kita lahir, tatkala kita masih berumur 120 hari, Allah kirimkan malaikat yang ditugaskan mencatat rezeki kita, mencatat umur kita. Selesai. Tapi banyak di antara kita nggak mau belajar. Bahkan mengatakan, ya Allah, aturan Islam memberatkan ini dan itu. Allah, aturan agama kita lebih kasih sayang kepada manusia daripada aturan siapapun yang dibuat di muka bumi. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah mulai kitabnya ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allah tutup dengan surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Allah itu pencipta manusia. Allah itu lebih tahu dengan apa yang dibutuhkan manusia daripada orang-orang yang hidup. Maka kalau kita melihat aturan yang dibuat oleh manusia berubah-ubah. Direvisi lagi, ditambahin, dikurangin. Tapi aturan Allah sejak turun sampai hari ini, itu Al-Quran tetap. La raiba fi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Tapi memang Allah akan berikan ujian kepada manusia. Ada yang Allah haramkan sedangkan manusia punya kecenderungan ke sana. Allah bikin kita cinta kepada harta. Lalu Allah jelaskan ini boleh, ini nggak boleh. Padahal kita udah cinta sama harta. Di antara yang perlu difahamkan kepada umat Islam pada saat ini adalah masalah riba. Umat Islam tahu nggak riba itu haram? Tahu. Antum tanya kepada siapapun, menurut antum riba halal apa haram? Jawabannya apa? Haram, sepakat semuanya. Tapi dalam prakteknya ternyata banyak yang belum bisa meninggalkan. Rasulullah SAW dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Beliau ketika berbincang tentang orang yang hijrah, wal muhajir man hajara manahallahu anhu. Kata Nabi SAW, orang yang hijrah yang disebut al-muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang sama Allah Azza wa Jalla. Jemaah rahimakumullah, lebih berat mana? Melaksanakan perintah sama meninggalkan larangan. Bapak-bapak, umpamanya dikatakan engkau jangan sholat,
Emak-emak nih ketika datang bulan, jangan sholat. Berat apa nggak berat? Alhamdulillah. Disuruh tinggalkan dia, alhamdulillah. Tapi ketika disuruh sholat, Allah berat, butuh perjuangan. Makanya meninggalkan larangan itu sebenarnya tidak membutuhkan energi. Ya udah dikatakan, namanya ada perempuan lewat, jangan lihat. Ya udah jangan lihat. Berat apa mudah? Tapi ayo lihat, kata dia. Aduh, anak sedang sibuk ini, mau lihat apa? Tapi yang jadi masalah godaannya, yang dilarang-larang itu, syahwat kita ada di sana. Dan itu ujian. Huffatil jannah bil makari. Wa huffatin nar bis syahwat. Neraka itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang disukai sama jiwa manusia. Dan surga itu dibalut dengan perkara-perkara yang dibenci sama manusia. Kita disuruh ini, berat gitu. Ya kenapa kita harus lewatin hal itu? Maka ahibati fillah, ketika kita berusaha untuk meninggalkan larangan sebenarnya mudah, udah gak usah dikerjain. Tapi kita bicara riba. Riba ini dari tingkatan internasional, nasional, sampai di kampung-kampung. Itu dianggap biasa. Padahal Allah mengumumkan perang kepada orang-orang yang melakukan riba. Siapa yang punya utang di sini? Angkat tangan. Oh salah Anda pertanyaannya. Yang nggak punya utang angkat tangan. Soalnya hukum asalnya kita punya. Kita ini mudah berhutang. Padahal berhutang yang tanpa riba saja kita disuruh hati-hati. Orang tuh kalau mati syahid, mati di medan perang. Kemudian dihidupkan kembali, perang lagi, mati lagi. Dibangkitkan lagi, berperang lagi di jalan Allah, kemudian dia tewas syahid fi sabilillah, punya utang nggak diampuni dosanya jemaah. Sekarang kita dihadapkan dengan kemudahan berhutang. Pinjol. Ya. Kalau dulu banyak di jalanan itu tulisan butuh dana segar, letakkan BPKB atau STNK. Banyak di pagar-pagar rumah kadang-kadang dipasang tuh jamaah. Sekarang nggak perlu lagi. Antum butuh pinjaman, butuh dana segar di rumah. Di sekarang lagi kajian. Antum kadang-kadang lihat ada orang foto sama KTP ya. Ada apa ini foto sama KTP? Melakukan pinjol, hati-hati jemaah. Tinggalkan jemaah. Yang dilarang sama Allah tinggalkan. Engkau pasti mampu. Tapi kalau melaksanakan perintah belum tentu engkau mampu. Belum tentu. Makanya Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada manusia untuk mengatakan sami'na wa ata'na. Kalau nggak mampu ghufranak, minta ampun ya Allah. Tapi kalau bicara larangan, tinggalkan. Karena nggak ada orang cerita, anak nggak bisa ninggalkan. Engkau bisa. Kau tinggalin aja sudah. Tapi kalau disuruh sholat, dia butuh ambil wudu, dia butuh energi, dia harus menghadap kiblat, dia harus tutup aurat. Ada usaha yang harus dilakukan. Tinggalkan. Judi online. Ini juga termasuk menjadi fitnah yang besar. Dulu orang kalau mau main judi itu harus apa? Harus menuju ke tempat perjudian. Kelihatan orang, malu dia. Sekarang main judi nggak ada yang tahu. Di kamarnya.
bersama istrinya. Istrinya mungkin sibuk main apa, dia main judi. Dia berpikir dengan itu dia bisa kaya raya. Jamaah, lah, tinggalkan. Tadi disebutkan oleh Bapak Ismail Majid hafizahullah ta'ala berkaitan dengan miras. Iya, kita darurat narkoba. Darurat. Kenapa itu terjadi? Karena ada pembiaran. Dari siapa? Dari kita orang tua. Dari kita masyarakat. Anak-anak dibiarkan hidup dengan handphone. Kekurangan kasih sayang. Lingkungan mendukung. Miras plus seks bebas. Itu temennya. Berita yang heboh beberapa waktu yang lalu. Anda nggak tahu di mana terjadi itu. Ingat ada 4 remaja yang memperkosa seorang wanita. Dari 4 remaja ini, yang 2 kelas 6 SD. Dia perkosa itu perempuan kemudian dibunuh jam. Paling besar umur 16 tahun. Itu yang terjadi di negeri kita. Maka kita harus benar-benar mengajak orang hijrah. Ayolah, kalau bicara ingin bahagia, bahagia itu tidak dengan harta benda. Bahagia itu tidak dengan mengikuti hiburan-hiburan yang ada. Kita lihat ya, hiburan-hiburan dipermudah. Orang nggak bahagia, jemaah. Bahagia itu kedamaian di hati. Dengan cara apa? Kita meninggalkan larangan Allah, Allah akan kasih ganti yang lebih baik buat kita. Lebih baik bukan dari yang sejenis kadangkala. Kita meninggalkan pekerjaan yang haram, kita meninggalkan judi online, kita meninggalkan khamr. Boleh jadi gantinya itu kedamaian dan ketenangan di hati. Alhamdulillah, anak sejak hijrah memang gak punya apa-apa, tapi anak merasakan as-sa'adah. Merasakan kebahagiaan, ketentraman di hati. Bisa kumpul sama keluarga, habis maghrib bisa ngaji bareng istri dan anak-anak. Pagi bisa baca zikir pagi, sore bisa baca zikir petang. Tengah malam bisa bangun bermunajat kepada Allah Azza wa Jal. Wallah jamaah, itu kelezatan yang tidak didapatkan dengan berbuat kemaksiatan. Dan orang-orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah yakin Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Nabi Ibrahim meninggalkan orang tuanya, meninggalkan kaumnya. Allah kasih ganti anak-anak yang soleh, soleha. Nabi kita Muhammad alaihissalam, beliau tinggalkan Mekah. Padahal tidak ada tempat di muka bumi ini yang lebih dicintai Allah daripada Mekah. Beliau tinggalkan. Karena kaumnya tidak menginginkan beliau. Karena beliau tidak dapat menegakkan agama Allah di sana. Para sahabat tidak bisa bangun masjid ketika mereka berada di Mekah. Sholat di depan Ka'bah pun disiksa oleh mereka. Kita lihat para sahabat meninggalkan Mekah, rumahnya ditinggal, pekerjaannya ditinggal, orang tuanya ditinggal. Mereka hijrah ke kota Madinah. Apa yang didapatkan ketika sampai kota Madinah? Kesulitan ekonomi. Sebagian harus bercerai dengan pasangan hidupnya. Sebagian sahabat tidur di masjid. Bertahun-tahun tidur di masjid. Sekarang masjid di tempat kita ditulis apa? Dilarang tidur. Itu sahabat tidur di masjid jemaah. Mereka tidur di masjid. Mereka sabar dengan ujian itu. Perlahan setelah mereka mendapatkan ketenangan, kedamaian, keimanan, Allah kasih ujian lagi.
Allah kirimkan pasukan dari kota Mekah ketika perang Ahzab tahun ke-5 Hijriah. Setelah 5 tahun hijrah, pikirnya sahabat, oh baru mau menikmatin hasil, Allah kirimkan 10.000 pasukan untuk menghabisi mereka. Di saat musim dingin, di saat tidak ada makanan di kota Madinah, kelaparan para sahabat, ketakutan mereka. Tapi mereka jalanin. Karena sejatinya hidup ini ujian dari Allah Azza wa Jal. Dan Allah mengatakan kepada mereka, Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian bisa masuk surga? Kalian mengira kalian bisa masuk surga? Ini ayat turun di Madinah. Padahal 13 tahun udah disiksa di kota Mekah. Udah hijrah sampai kota Madinah. Udah perang Badar, udah perang Uhud. Allah katakan kepada mereka, kalian mengira kalian bisa masuk surga. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Kalian kira kalian bisa masuk surga? Oleh jamaah, ini perlu kita tanyakan kepada diri kita. Kita kadang-kadang meninggalkan yang haram aja berat buat kita. Kita lebih memikirkan kenikmatan syahwat kita. Ini sahabat udah hijrah, udah meninggalkan kesenangan mereka, udah tinggal susah di kota Madinah, masih dikatakan kalian kira kalian bisa masuk surga. Sedangkan kalian belum ditimpa seperti apa yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Ditimpa penyakit mereka, ditimpa kelaparan mereka, digoyahkan keimanan mereka, diguncang keimanan mereka. Sampai Rasul, utusan Allah ini, dan orang-orang beriman mengatakan, kapan pertolongan Allah datang? Kapan? Pertolongan Allah itu dekat. Maka jamaah rahimakumullah, Nabi SAW pernah berpesan. Nih buat kita yang sudah merasa taat. Alhamdulillah Ustaz, ana udah sholat 5 waktu di masjid. Ana umroh tiap tahun. Ana haji. Banyaklah ketaatan dia. Tapi kadangkala dosa terus jalan. Kata Nabi SAW, ittaqil maharim takun abadan nas. Engkau tinggalkan yang haram-haram, engkau laksanakan yang wajib-wajib saja, engkau akan jadi orang yang paling ahli ibadah. Ini orang gak pernah sholat sunnah, gak pernah ngaji, tapi dia tinggalkan yang haram dan dia laksanakan yang wajib. Ini orang ahli ibadah. Maka kita harus introspeksi diri kita. Ya, setelah kita tinggalkan yang haram, melaksanakan yang wajib, kalau bisa kita tambah dengan yang sunnah-sunnah, itu lebih utama. Tapi jangan sampai engkau sibuk dengan yang sunnah, yang wajib belum engkau tuntaskan. Yang haram tetap engkau kerjakan. Barakallahu fi. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini.